Saya bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang mempercayakan saya melayani di GPIA Bethlehem Transformasi hari ini. Dan terima kasih untuk Ibu Gembala, Bapak Gembala, jemaat yang menyambut saya dengan sukacita. Baik, kita akan sama-sama belajar hari ini. Saya selalu bilang kalau saya dipercayakan melayani, ketika berdiri di sini bukan berarti saya lebih tahu dari Bapak Ibu Saudara, tidak. Tapi orang sama-sama sedang belajar. Nah, terang akan buka dari Kolose 3. Kolose 3. Kita akan baca ayat 5 sampai ayat yang ke-15. Kolose 3 ayat 5 sampai 15. Yang ulang tahunnya tanggal ganjil, baca ayat ganjil. Yang ulang tahunnya tanggal genap, baca ayat genap. Masih ingat tanggal ulang tahun? Pasti ingat sekali toh. Kolose 3 ayat 5 sampai ayat 15. Kolose 3 ayat 5 sampai 15. Kalau semua sudah dapat, tolong baca sama-sama. Mari semua yang ulang tahun tanggal ganjil. 3, 2, 1. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulut. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya, Dan telah mengenakan manusia baru, yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalibnya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Terima kasih. Kita akan sama-sama belajar hari ini dari Kolose 3 ayat yang ke-15 bagian A. Di sini sudah ada depannya. Di situ katakan apa? Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ayat ini dimulai dengan kalimat apa? Hendaklah. Nah, ini merupakan kalimat perintah sekaligus ajakan, bukan cuma perintah. Kalau perintah contoh kita bilang Pak Ibu Ance, angka akang tuh sampah, itu berarti perintah. Tapi kalau ajakan, boleh angka sampah atau mari jauh angka sampah, nah itu adalah perintah tapi sekaligus juga ajakan. Nah, ini merupakan kalimat perintah sekaligus ajakan. Dari siapa Bapak Ibu Saudara? Dari, ada yang perhatikan, yang tahu? Ini merupakan kalimat ajakan dari siapa? Dari Rasul Paulus. Kepada siapa? Kepada jemaat di Kolose. Minta maaf ya kalau saya sering bertanya, karena orang basic guru sekolah minggu. Rasanya nih boleh mau bahot kalau nyak bertanya, kamu bugam? Kalau di pusat dan di Bailang saya tahu. Jadi kita tetap kalau mau khotbah tetap harus coba tanya. Dan biasanya bilang DP hadiah, nanti minta Bapak Gembala atau Ibu Gembala. Kalau di sini hadiah nanti minta Pak Ibu Gembala. Jadi ini merupakan kalimat perintah sekaligus ajakan dari Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose. Nah, tolong belajar dulu tentang Kolose. Kolose ini, next.
Kolose adalah kota kecil yang terletak di sebelah timur kota pelabuhan Efesus. Nah, kota Kolose berdekatan dengan kota Laodikia dan Hierapolis. Kota ini terkenal dengan industri wool dan tekstil. Tapi kalau mau cari sekarang, saya coba tanya teman-teman yang pernah ke sana. Sekarang Kolose itu sudah tidak ada, sudah tidak berpenghuni karena pernah terjadi gempa bumi tahun berapa, saya lupa. Dan itu sampai sekarang sudah tidak berpenghuni lagi. Mungkin besok-besok ada yang mau tur ke daerah-daerah sana boleh, tapi tinggal puing-puing. Saya pernah tanya, ada yang di gereja pernah ke sana, katanya tinggal puing-puing. Nah, jemaat Kolose ini mendengar Injil tentang Yesus bukan dari Rasul Paulus langsung, tetapi dari seorang yang bernama siapa? Yang saya taruh di depan, Epafras. Jadi sekali lagi, jemaat Kolose, mereka mendengar Injil Yesus bukan langsung dari Paulus, tetapi pertama mereka dengar dari seorang Kristen yang bernama Epafras. Epafras ini adalah salah seorang kawan sepelayanan Paulus. Bapak Saudara boleh baca itu di Kolose 1 ayat 7. Jadi yang membawa Injil masuk ke Kolose itu adalah si Epafras. Dan Epafras ini dianggap sebagai pendiri gereja di kota Kolose. Itu ada di Kolose 4 ayat 12 dan 13. Nah, kita perhatikan Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat di Kolose ayat 15, dikatakan apa? Hendaklah damai sejahtera Kristus. Kita perhatikan dulu kata damai sejahtera. Nah, kedamaian ini Bapak Ibu Saudara adalah sesuatu yang dicari, dirindukan oleh semua orang, termasuk jemaat yang ada di Kolose. Karena waktu itu, kalau kita perhatikan di dalam Kolose 1, Kolose 2, pasal-pasal sebelumnya, waktu itu ajaran palsu ada di mana-mana. Hampir setiap jemaat yang dilayani oleh Rasul Paulus diserang habis-habisan oleh rupa-rupa ajaran palsu. Surat ini memperlihatkan bahwa kemungkinan besar wilayah di sekitar kota Kolose mempraktekkan berbagai tradisi keagamaan dan filsafat yang bercampur baur. Untuk apa? Untuk bisa mendapatkan yang namanya kedamaian atau damai sejahtera. Nah, kepercayaan-kepercayaan yang sedang beredar, yang sedang timbul di jemaat Kolose pada waktu itu adalah kepercayaan pada ilmu perbintangan yang dinamakan roh-roh dunia. Itu bisa Bapak Saudara baca di Kolose 2 ayat 8. Penyembahan kepada malaikat-malaikat dan kultus agama misteri yang mempunyai aturan ketat bagi para anggotanya. Kolose 2 ayat 16 sampai 23. Dan sekali lagi, semua ajaran-ajaran palsu ini menawarkan yang namanya kedamaian. Karena itu Rasul Paulus ingatkan kepada jemaat di Kolose, hendaknya damai sejahtera siapa? Damai sejahtera Kristus, bukan damai sejahtera yang lain. Nah, seperti saya katakan tadi, kedamaian itu adalah sesuatu yang dicari semua orang, termasuk orang yang ada di tempat ini. Siapa yang tidak merindukan damai? Semua pasti merindukan damai. Banyak orang melakukan terapi, ada ritual-ritual, ini itu membayar dengan harga yang mahal hanya supaya bisa merasakan yang namanya kedamaian. Bahkan ada juga orang-orang yang pergi ke tempat-tempat yang jauh, mereka berlibur keluar kota, keluar daerah, ke tempat-tempat yang khusus untuk merasakan apa yang disebut kedamaian. Yang anak-anak gaul sekarang bilang itu apa? Healing. Setelah pulang dari jalan-jalan, hilang tuh healing. Jadi semua ini dilakukan untuk menemukan apa yang disebut damai. Banyak orang menyanyikan lagu-lagu damai, banyak orang terlibat dalam kampanye yang menyerukan perdamaian. Tapi saya mau tanya, apakah hari ini damai sudah tercipta di dunia ini? Jawabannya belum. Karena di mana-mana masih terjadi perang, di mana-mana bangsa melawan bangsa sesuai yang tertulis di dalam Alkitab, di mana-mana terjadi perselisihan, di mana-mana terjadi pertengkaran, saling sikat, saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Bahkan dalam rumah-rumah tangga pun, kehidupan keluarga, kehidupan suami istri yang sudah bahkan berpuluh-puluh tahun, ada kadang kalau tanya, aduh, yang ada damai di dalam rumah. Bayangkan itu Bapak Saudara, sudah hidup bersama, bukan hanya 1 hari, 2 hari, sudah puluhan tahun. Tapi kadang bilang, aduh,
Yang ada damai di dalam rumah. Mengapa? Karena damai di mata dunia itu selalu hanya dikaitkan dengan apa yang bisa dirasakan oleh tubuh. Kalau orang rasa tenang, kalau rasa enak, itu yang dicari, yang disebut dengan kedamaian menurut dunia. Nah, contohnya sebuah negara itu dikatakan damai jika ekonominya baik. Tapi ketika krisis datang, maka damai hilang. Kalau sobaku antri, jangankan beras, cuma baku antri gas jo yang lalu sempat susah gas, aduh itu damai rasa-rasa hilang kan. So antri kompas so dekat terang pe nomor kondom bilang habis, hilang tuh damai, so panas-panas. Nah, ketika perut lapar, damai lenyap. Lihat coba bapak pulang kerja, koma mama iya lupa teru nasi, aduh langsung perang dunia ke-12 gitu. Nah, dunia juga berusaha mencari damai dengan cara kompromi. Bahkan Raja Salomo, raja yang begitu luar biasa, bahkan Alkitab bilang tidak ada yang seperti dia sesudah dia. Dia pun berusaha untuk menciptakan damai dengan cara kompromi. Yaitu dia menikahi putri-putri raja dari banyak bangsa. Dan akhirnya dia harus kompromi dengan mereka termasuk dalam kerohaniannya. Itu bisa kita pelajari di 1 Raja-Raja 11. Karena pingin damai, supaya Israel bisa damai dengan semua bangsa. Akhirnya Raja Salomo pun kompromi dalam kerohaniannya. Jadi upaya-upaya yang dilakukan dunia untuk mencari kedamaian, contohnya salah satunya adalah Raja Salomo yang begitu luar biasa dipenuhi dengan hikmat. Seringkali itu hanya sebatas mengobati gejala saja, tapi tidak menyentuh sumbernya. Jadi penyebab hilangnya rasa damai sebenarnya bukan sekedar karena perang, bukan sekedar karena ekonomi memburuk, bukan sekedar karena kesehatan terganggu, bukan sekedar karena kriminalitas. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan bahwa itu hanyalah gejala. Dan mengatasi gejala itu mungkin bisa menciptakan damai, tapi hanya sebentar saja. Karena perasaan damai lebih kompleks dari hal-hal yang menyangkut cuma soal perut, cuma soal terbebas dari perang dan sebagainya dan sebagainya. Saya mau katakan hari ini adalah penyebab utamanya hilangnya damai adalah karena DOSA. Apa itu? Dosa. Sekali lagi, penyebab utama hilangnya damai adalah dosa. Selama dosa dibiarkan, jiwa kita akan merasa tersiksa. Tapi kabar baiknya adalah 2000 tahun yang lalu, 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus datang membebaskan kita dari dosa. Tuhan Yesus waktu itu menyembuhkan orang sakit, memberi makan ribuan orang, meredahkan badai, membangkitkan orang mati. Tapi itu bukan tujuan utama Tuhan datang ke dunia. Jadi sekali lagi dia menyembuhkan orang sakit, melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa. Tapi itu bukan tujuan utamanya Tuhan datang ke dunia. Tujuan utamanya datang ke dunia adalah mengalahkan kuasa dosa. Dengan apa? Pengorbanannya di kayu salib. Tuhan Yesus bukan cuma mengobati gejala, tapi Tuhan cari penyebabnya. Dan Tuhan tahu penyebab utama hilangnya damai di dunia ini karena dosa. Karena itu Tuhan datang mengalahkan kuasa dosa dengan pengorbanannya di atas kayu salib. Oleh sebab itu saya mau katakan, sumber kedamaian hanya bisa kita dapatkan ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab dia yang telah menghancurkan penyebab utamanya hilangnya damai sejahtera, yaitu dosa. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dan Tuhan berjanji memberikan damai sejahtera itu kepada siapa saja yang percaya kepadanya. Karena itu Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat di Kolose, bukan sekedar damai yang diberikan dunia, tapi damai yang kekal, yang tidak pernah dipengaruhi oleh situasi. Keadaan mau kacau bagaimanapun, kalau ada damai Kristus dalam hidup kita, maka tetap kita akan merasakan ketenangan, sukacita yang luar biasa. Nah, damai sejahtera inilah yang diberitakan oleh Rasul Paulus agar
memerintah. Sampai jam berapa kamu dong? 11? Sampai kelar. Sampai kelar. Kita siap perhatikan jamnya tadi waktu mulai. Jadi damai sejahtera Kristus ini Rasul Paulus bilang memerintah. Nah sekarang tolong perhatikan. Kata memerintah ini saya coba tanyakan ke sumber-sumber yang terpercaya pada bapak-bapak dosen, dan mereka katakan bahwa kata memerintah ini berasal dari bahasa Yunani, DP sebutan brapio. Nah secara etimologis berasal dari akar kata yang menunjuk pada tindakan seorang brabeus. Saya suka cari bahasa asli, bukan mau sok-sok, bukan. Karena saya juga pingin tahu DP arti yang lebih sederhana agar lebih mengerti. Kalau kalian cari artian yang kalian dalam bahasa aslinya lebih mudah dimengerti. Nah, kata memerintah di sini atau kata brapio ini memiliki makna bertindak sebagai wasit, seperti wasit, memberi keputusan dan mengawasi suatu pertandingan. Kemudian kata memerintah ini artian yang lain adalah mengendalikan, memberikan arahan agar mengikuti aturan atau rule yang sesungguhnya. Memerintah di sini juga punya arti membimbing, mengatur sesuatu, bahkan memegang kendali. Jadi kalau kita ingin damai, ini adalah pilihan, bukan paksaan. Seperti saya katakan tadi di awal, ini adalah kalimat perintah tapi juga ajakan. Siapa yang mau, mari. Yang tidak mau, tidak dipaksakan. Karena itu Rasul Paulus katakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah. Kalau kita mau menikmati damai itu, maka biarkan damai sejahtera Kristus, bukan damai yang lain yang memerintah kita. Dalam artian apa? Biarkan damai sejahtera Kristus yang memegang kendali. Biarkan damai sejahtera Kristus yang mengawasi hidup kita. Biarkan damai sejahtera Kristus menuntun kita agar kita berjalan sesuai rule yang sesungguhnya, yaitu rule kebenaran firman Tuhan. Kalau kita mau lakukan itu, maka damai sejahtera itu akan menjadi milik kita. Damai sejahtera yang sesungguhnya, bukan yang sementara, bukan yang semu, tapi damai sejahtera yang sejati. Tapi kalau kita tidak mau, apakah kita akan menerima itu? Tidak. Damai sejahtera itu hanya akan menjadi bagian sesaat. Nah, ketika saya merenungkan firman ini, mempersiapkan firman ini, saya bilang ke Tuhan, Tuhan, kita nih mau cuma menikmati damai sejahtera yang semu, yang cuma datang, pergi, kadang damai, besok hilang, saat ini damai, sabantar sore hilang, karena rupa-rupa persoalan, tantangan kehidupan dan sebagainya. Saya dalam hati saya doa, Tuhan, saya rindu menikmati damai yang sejati itu, damai yang tidak dipengaruhi oleh situasi. Dan Rasul Paulus katakan itu hanya ada ketika kita mengizinkan damai sejahtera yang sempurna yang dari Yesus Kristus itu memerintah, mengontrol, memberi arahan, memegang kendali dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita perhatikan dikatakan memerintah dalam hatimu. Next slide selanjutnya. Memerintah sudah, lanjut. Nah, jadi memerintah dalam hatimu, itu dikatakan tadi, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Kenapa Rasul Paulusnya bilang memerintah dalam hati suamimu, memerintah dalam hati anak-anakmu, tapi memerintah dalam hatimu. Jadi harus dimulai dari diri kita sendiri. Kalau pingin dalam keluarga ada damai, kalau pingin dalam gereja ada damai, kalau pingin menikmati damai yang sempurna itu dimulai dari diri sendiri. Jangan bilang, oh kita pingin damai tapi harus mulai dari kita suami. Buktinya Rasul Paulus bilang memerintah dalam hatimu. Semua dari diri sendiri. Karena dalam Matius 15 ayat 18-19 itu dikatakan, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Tolong sering dengar orang bilang begini, dia kok sebenarnya baik-baik sekali, cuma DP mulut kok begitu, mah DP hati baik. Betul itu Bapak Ibu Saudara? Dulu kita percaya, iyo Kang, cuma DP mulut kok begitu, mah DP hati baik. Ada yang kasar, suka begini, cuma DP mulut, mah DP hati baik. Tapi kalau terang bercermin dari firman Tuhan,
Itu ternyata tidak benar, karena apa yang keluar dari mulut, Alkitab bilang itu berasal dari hati. Jadi kalau orang perkataannya kasar, perkataannya menyakitkan, berarti ada yang tidak beres dari hatinya. Dan saya mau bilang sini Bapak Ibu Saudara bahwa semua yang kita rasakan sebenarnya 90%, saya pernah baca buku, 90% itu dari diri kita sendiri. Hanya 10% itu pengaruh dari luar. Tapi sering orang katakan orang hilang sukacita karena karena itu, kalau lihat dia kita sukacita hilang. Padahal itu hanya 10% mempengaruhi kita. Sebenarnya kita punya kendali yang lebih besar, 90% untuk diri kita sendiri. Contoh, ketika kita disakiti, gara-gara ya itu kok, padahal 90% dari orang. Ketika kita disakiti, kita bisa memilih untuk merasa disakiti atau tidak. Karena kan orang ya bisa menjaga mulut orang, tapi orang bisa menjaga hati kita. Orang mau bilang apa, mau sakiti kita, mau rendahkan, mau jatuhkan dan sebagainya. Tapi kalau kita mau respon kita baik, kita pilih orang mau katakan apa aja, tapi saya mau pilih untuk tetap mengasihi. Tapi juga jangan kalau orang so salah, kong orang tegur, orang bicara, ibu gembala kasih ingat, contoh, Lea, begini nih, nak kan anak muda, begini. Lea, ketika ditegur Lea salah ya, ini contoh Lea ya, ini ada cuma contoh, Lea salah. Tapi ketika ditegur, kan Ibu Marina bilang pokoknya yang sama kan terus kendalikan dari tempe hati. Pokoknya tak usah perhatikan, bukan. Kalau orang tahu orang salah dan orang ditegur, berubah. Ini kalau orang posisi dalam keadaan tidak salah dan orang di fitnah contoh, orang disalah mengerti, orang dikata-katai dan sebagainya, orang bisa memilih untuk tetap tidak terluka. Orang memilih untuk tetap mengasihi, orang memilih untuk tetap mengampuni, semua dalam kendali kita. Tapi kalau orang langsung, aduh iyo Kang, aduh begini, aduh kita ganas sekali pada dia, pokoknya begini, nah itu akan yang merasakan itu adalah orang sendiri, dan itu akan membuat orang kehilangan damai. Nah selalu dalam keadaan apapun orang harus ingat bahwa orang itu berharga di mata Tuhan. Tuhan itu, Yesus itu sangat sayang kepada orang. Tapi kalau ada teguran-teguran sekali lagi yang menegur, kita harus memeriksa diri dan terus diubahkan Tuhan. Jadi sekali lagi sumbernya adalah hati. Karena itu Rasul Paulus bilang, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Saat damai sejahtera Kristus itu memerintah di hati kita, maka kita akan merasakan damai yang sesungguhnya. Nah sekarang, bagaimana supaya damai sejahtera Kristus itu memerintah dalam hati kita? Tolong lihat dalam Kolose 3 tadi. Dengan cepat tolong akan baca Kolose 3 ayat 5. Di situ dikatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tapi sekarang buanglah semua itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Buang, kata Rasul Paulus, supaya orang menikmati damai sejahtera Kristus. Minta untuk orang yang ibu-ibu khususnya, orang kan satu hari harus berbicara berapa ribu kata Kang Ibu Gembala. Aduh kalau nyanda DP kuota itu tercukupkan, rupanya puas jalani hari. Pakailah kata-kata itu untuk melepaskan berkat untuk anak-anak, untuk mendoakan teman-teman segereja, Ibu Gembala untuk mendoakan jemaat, agar supaya tidak ada lagi kata-kata yang kotor yang keluar dari mulut kita. Dan semua hal-hal yang dikatakan di sini, buanglah. Janganlah kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Jadi supaya damai sejahtera Kristus itu memerintah dalam hati kita, damai yang sejati, damai yang tidak dipengaruhi keadaan, kuncinya adalah apa? Buang atau tanggalkan manusia lama kita. Kemudian apa? Kenakan manusia baru. Ayat 10 bilang, dan mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Itu mengapa orang datang gereja, itu mengapa orang ada komunitas di tempat ini, supaya orang sama-sama terus
diperbarui hari lepas hari. Jadi kadang kalau mungkin orang jatuh lagi, ada ibu gembala yang mengingatkan, ada teman-teman sepelayanan yang mengingatkan, karena orang akan terus dibaharui asalkan punya kerinduan untuk menanggalkan itu manusia lama, kenakan manusia baru setiap hari. Saya baru-baru puji Tuhan, saya genap 48 tahun, tidak muda lagi, dan saya bilang ke Tuhan, Tuhan, dua kerinduan hati saya, mengenal Tuhan lebih lagi, dan yang kedua saya rindu mengenal diri saya sendiri lebih lagi. Karena contoh terang ikut lalu seminar, terang isi kuesioner berguru sekolah minggu Kang, Bugem, Ibu Anci juga, ternyata susah mau mengenal diri sendiri. Terang isi kuesioner kayaknya sama nenda ujian S1 le Kang. Aduh lumayan sulit, karena ternyata mengenal diri sendiri itu tidak mudah. Jadi saya bilang, Tuhan, saya rindu mengenal diri saya sendiri lebih lagi, tahu apa kelebihan saya, apa kekurangan saya. Saya rindu mempersiapkan diri saya untuk kekekalan dan mempersiapkan anak-anak saya untuk kekekalan. Karena selalu bilang pakai lengkeran, mau ke surga itu nyak baku bonceng, nyak bisa mau dibawa bonceng pak mama. Itu masing-masing. Dan saya selalu bilang, mama semakin hari semakin tua. Satu waktu mama akan meninggal, kalian harus berjuang dalam perjuangan iman yang tidak mudah. Tapi mau coba kasih ingat, berjuanglah dengan Tuhan supaya orang ketemu nanti di sana. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari orang jadi orang-orang yang terus rindu dibaharui oleh Tuhan. Karena ada orang-orang tua dulu dia bilang, cuma muka nih boleh roba, markalakuan boleh, mar sekarang nilai muka seboleh toh, ada oplas boleh, operasi plastik. Nah nilai muka yang susah boleh, susah diroba boleh, apalagi kelakuan. Dengan pertolongan Tuhan, kalau orang rindu untuk tanggalkan itu manusia lama, Tuhan pasti mampukan orang terus dibaharui, bukan langsung sempurna, tapi terus dibaharui dari sehari ke sehari. Kalau mungkin jemaat ini lihat, kapan terompe Pak Gembala kadang mungkin ada kekurangan, terompe Ibu Gembala kadang kapan rupa begitu. Ingat mereka juga sementara berjuang untuk diubahkan hari lepas hari. Jadi jangan sampai sudah Jo kecewa tapi gitu Pak Icik Marina di GBA Bairan. Jangan. Kalau Tuhan sudah tetapkan di sini, mari bersama berjuang di sini, sama-sama bertumbuh di sini, menjangkau jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kenakan manusia yang baru yang terus diubahkan oleh Tuhan. Nah, akhirnya di dalam Kolose 3 ayat 15 bagian terakhir dikatakan, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Jadi tujuan Kristus supaya damai sejahteranya memerintah di hati kita, karena kita dipanggil menjadi satu tubuh. Satu tubuh contohnya di dalam, kita mulai dari lingkup yang terkecil, satu tubuh dalam keluarga. Kalau damai sejahtera Kristus memerintah di hati suami, memerintah di hati istri, memerintah di hati anak-anak, maka keluarga itu akan utuh di hadapan Tuhan. Menjadi keluarga yang satu, tetap satu di hadapan Tuhan. Tadi kami di Mbak Ilang disampaikan firman tentang keluarga yang sehat, masa depan sehat, kan, Oma? Keluarga sehat, masa depan sehat. Jadi kalau kita izinkan damai sejahtera Kristus itu memerintah, sampai keluarga akan menjadi keluarga yang harmonis. Saya mau ingatkan hari-hari ini, iblis berusaha jatuhkan rumah-rumah tangga anak-anak Tuhan. Ada banyak hal keluarga-keluarga yang akhirnya hancur karena memang orang incaran iblis. Apalagi kita seingat tuh Pak Gembala, Ibu Gembala yang melayani di tempat ini, tim praise and worship, hati-hati, banyak duduk di kaki Tuhan, bangun mesbah doa keluarga, berjaga-jaga karena orang incaran iblis. Banyak hamba-hamba Tuhan melayani, anak mereka hancur karena iblisnya bisa serang DP orang tua yang melayani, iblis serang DP anak-anak. Karena itu orang berjaga sebagai pelayan-pelayan Tuhan, didik anak-anak kita. Karena orang sibuk pelayanan sana, sibuk urus jemaat, anak-anak akhirnya orang mana-mana jumpa dorang. Yang penting kan dorang guru-guru sekolah minggu ajar di sekolah minggu. Terus selalu bilang, di sekolah minggu dong, di sini ada san belum Kang, sementara dipersiapkan. Dorang cuma 1 jam dengan guru-guru sekolah minggu. Tapi sepertinya orang ini diberikan tugas, kita anak pekerjaan mana tahu kalau kita anak nakal biasa orang cari, Mas Sabri biji sekolah minggu bagi ini. Sedangkan orang di anak-anak cuma 1 jam. Sekali lagi orang-orang tua di sini, semua apalagi yang melayani, didik anak kita. Didik dalam takut akan Tuhan. Dalam mendidik anak saya, maaf ya ini keluar dari jalan, mungkin karena saya seorang pelayan anak, setiap kita khotbah, yang pernah punya batas sentil soal anak.
Mari didik anak kita, pokoknya disiplin dan kasih harus seimbang. Apalagi oma-oma, kita seingat di sini, oma-oma itu yang paling mendidik anak itu DP kasih terlalu banyak. Kang Oma, betul Oma Yen? Harusnya kasih dan disiplin seimbang. Tapi kalau oma-oma, kalau anak-anak salah mama mau disiplin, oma bilang apa? Awas itu mama itu ya, oma mau pukul pak mama. Odoh, anak langsung, oh lari pak oma, bikin kesalahan oma, pak mak marah, lari pak oma. Itu menghancurkan cucu-cucu kita di kemudian. Oma dorang tantangan ke depan yang mudah, jauh lebih berat dari itu orang. Banyak oma bilang, itu orang dulu pak begini. Beda tantangannya. Mereka yang Gen Z ini bahkan yang generasi alpha, dorang berhadapan dengan digital. Yang dorang bilang, dorang bapak diam di kamar, dorang hidup bisa hancur. Ya perlu, oh jangan keluar rumah, ya apa-apa, kurung aja dorang dalam kamar. Tapi kalau dorang kasih gadget, dorang bisa hancur. Dorang bisa lihat apa saja yang bisa menghancurkan pikiran mereka, menghancurkan sikap mereka. Jadi hari-hari ini saya mau ingatkan, oma-oma perlu kasih ingat, terapkan disiplin dan kasih seimbang. Ada kalanya mereka harus ditegur dan disiplinkan. Ada kalanya mereka juga harus jangan terlalu disiplin senyak kasih mereka jadi anak-anak yang memberontak. Tapi kalau terlalu dikasihi dan tidak didisiplinkan, mereka juga akan memberontak. Jadi harus seimbang. Kalau salah harus ditegur. Kalau salah dan tidak dengar harus diberikan hukuman. Anak-anak hukum sekarang apa juga ambil dompet handphone, nongso tersiksa itu luar biasa. Yang perlu pukul, kalau terang dulu pukul. Tidak. Tapi kalau mau pukul anak-anak juga jangan dalam keadaan emosi. Pak Gembala nyada sekarang yang pernah pukul anak. Kita bayangkan badan begini kong pukul Pak Tunona 2 kong sudah emosi. Kalau mau pukul anak, kami waktu sekolah kita pernah diajar itu dibokong. Karena ini tidak akan berbekas. Tapi jangan pukul sesuai dengan sudah trompet kekuatan, jangan. Pukul cuma memberikan mereka hajaran. Kalau dorong tobat, stop. Tapi kalau lupa melawang, pukul lagi. Tapi sesudah itu peluk mereka dan jelaskan, siapa mama pukul, mau berubah atau tidak. Bukan cuma pukul sesudah itu kesedihan, bukan. Kalian juga harus rangkul supaya dorang jangan kepahitan dengan orang tua. Sekali lagi, didik anak-anak kita. Minta hikmat Tuhan untuk mendidik anak-anak kita. Kemurahan Tuhan, saya seorang ibu karena berjuang sendiri. Setelah suami saya meninggal, saya lumayan keras untuk 2 orang putri saya. Tapi hari ini saya menikmati firman Tuhan bilang, kalau engkau mendidik anakmu, didiklah anakmu, maka engkau akan merasakan ketentraman. Saat ini saya rasa tentram, karena kalau saya bilang sesuatu, jangankan bilang baru harga begini, biar anak tahu kalau boleh. Dan puji Tuhan itu karena Tuhan. Memang dalam proses mendidik anak yang muda, kadang mau tahangdang ini hati, aduh. Contoh, kalau mereka suka membeli sesuatu, saya didik dari dulu, apa itu kebutuhan, apa itu keinginan. Tidak semua kemauan anak itu harus dituruti. Harus ajarkan mereka ini kebutuhan harus, yang keinginan belum tentu harus dipenuhi. Saya selalu ajar dari kecil kepada anak-anak saya seperti itu. Dan Bapak Ibu Saudara pernah di Karen usia 6 tahun, kami ke Golden, dulu kan Golden Susam Nempi Mall tuh dulu. Dari rumah saya bilang, Karen kesana terang mau beli alat-alat untuk sekolah. Adik terang mau keluar beli apa? Alat-alat sekolah mah. Sampai di Golden kita cari, ini anak di mana kan? Ternyata pergi di Tampa Barbie, rumah Barbie. Dulu kan top sekali itu, katanya nomor pijama. Sebentar lihat rumah Barbie. Lalu kita bilang gini, adik suka? Dia lihat saya, kan dari rumah sejanji cuma mau beli alat sekolah. Kong dia bilang, suka mah. Suka? Iya suka, mah mahal. Kita ambil, kita kasih dari harga berapa ratus sih? Cuma 200-an store. Mah mahal, dia kan masih kecil belum tahu. Lumayan mahal sih adik ini. Kan dia harga begini. Tapi adik dari rumah mau beli apa? Alat sekolah mah. Adik mau ini? Nyanda mah. Adik mau mah, tapi kita bilang mamanya akan beli sekarang. Adik, kalau adik suka, adik harus menabung, karena ini bukan kebutuhan, ini keinginan. Saya taruh, saya lihat matanya sebagai seorang ibu, rasa aduh Tuhan, 200.000 kebetulan ada di dompet saya. Aduh Tuhan, rasa saya mau beli kong kasih, tapi saya harus didik anak-anak saya untuk tahu apa kebutuhan, apa keinginan. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, akhirnya sampai sekarang saya menikmati itu. Anak-anak tahu apa itu kebutuhan, apa itu keinginan. Tapi saya bilang, adik berdoa, adik menabung. Puji Tuhan, saya cerita ke adik saya, kira itu ulang tahun, Om langsung kasih hadiah ulang tahun. Dan dia dapat itu, dia senang sekalian, Tuhan terima kasih. Tapi di situ saya lulus dalam mendidik anak ini, supaya orang tahu mana itu kebutuhan, mana itu keinginan. Karena di hati nggak sampai hati, tapi untuk kebaikan mereka ke depan, karena nggak selamanya terang hidup.
Kalau orang ada kasihan dong harus berjuang dan mereka tidak punya mental baja dalam menghadapi dunia ini, mau ancur dorang. Jadi sekali lagi, sama yang tadi di Mbak Ilang, yang khotbah itu orang yang punya uang, dia bilang dia kerja setengah mati untuk kumpulkan uang kepada anak-anaknya, tapi dia sadar walaupun berapa M yang dia tinggalkan, karena yang khotbah orang yang cukup punya uang, tapi kalau anak-anaknya tidak dididik takut Tuhan, mereka bisa habiskan itu dalam 1 bulan. Tapi kalau mereka dididik takut akan Tuhan, mereka menjadi orang-orang yang bertanggung jawab dengan keuangan dan dengan hidup mereka. Jadi sekali lagi, biar damai sejahtera Kristus itu memerintah dalam keluarga kita, sehingga boleh ada keharmonisan antara suami istri. Apalagi Pak Gembala dan Ibu Gembala ini jadi contoh di tempat ini. Pasti ada banyak hal yang bikin salah kan Pak Gembala, aduh masalah jemaat. Ibu Gembala baru bilang, Pak, apakah di jemaat? Aduh, Pak Gembala lagi pusing. Akhirnya menjadi persoalan bukan karena masalah keluarga, tapi masalah jemaat, karena tanggung jawab sebagai seorang pemimpin itu tidak mudah. Jadi mari izinkan damai sejahtera itu memerintah dalam keluarga kita, memerintah dalam gereja di tempat ini. Caranya apa? Tanggalkan semua yang lama, kenakan yang baru. Saya ingat ketika saya memuji Tuhan tadi sini, saya ingat kami dalam perintisan jemaat GPA Galilea. Pertama orang ibadah sama dia ini lebih banyak. Orang waktu itu cuma 15 orang. Trompet musik kasih cuma keyboard, tidak ada yang lain karena memang tidak ada pemain musik. Cuma 1 trompet pemain musik yang sekarang sudah di Jakarta Odan. Jadi orang mulai dengan beberapa orang saja. Tapi kemurahan Tuhan sampai hari ini Galilea terus berkembang, sekarang sudah ada cabang. Saya terlalu yakin Gereja Galilea Bethlehem kalau mengizinkan damai sejahtera Kristus memerintah di hati masing-masing jemaat, gereja ini pasti akan berkembang. Amin. Menjadi satu kesatuan yang luar biasa. Ada kesatuan hati di tempat ini, bertumbuh bersama. Kalau ada yang lihat, ada yang lupa lain-lain, orang doakan, orang rangkul, orang nasihati dengan kasih Kristus. Kemudian apa? Menjadi satu dalam persekutuan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Ingat bahwa GPA Galilea Bethlehem, GPA Bethlehem tidak sendiri. Ada orang GPA Galilea, ada juga GPA Pondok Daud. Terus sama-sama berjuang. Jadi jangan pernah rasa orang cuma sendiri, orang baru jemaat yang kecil, tidak. Orang saling menopang, orang satu keluarga di dalam Tuhan. Dan ini ada program dari BPD untuk saling tukar mimbar. Menurut saya ini hal yang luar biasa, sehingga orang rasa itu orang tidak sendiri dalam berjuang menjangkau jiwa-jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Nah, di gambar yang terakhir, nah di sini ada gambar ini, saya mau melukiskan bahwa damai sejahtera itu yang dari Kristus itu tidak dipengaruhi oleh situasi. Mau ada angin badai, mau ada tsunami sekalipun, kalau ada damai sejahtera Kristus dalam hidup kita, memerintah di hati kita, maka kita tetap akan merasakan ketenangan di dalam menjalani hidup ini. Karena itu, izinkan damai Kristus pegang kendali dalam hidup kita. Izinkan damai Kristus menuntun kita menjadi orang-orang yang menikmati ketenangan di dalam Tuhan. Amin firman Tuhan. Saya mengundang